Baik, kembali lagi dalam program Hukum di Mata Bowo dan bicara soal kondisi saat ini yang memang rawan akan perpecahan ya. Banyak sekali masyarakat itu yang dengan mudahnya terprovokasi, saling menghujat sana sini, saling mencela sana sini karena mungkin kurang adanya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, menurut Cak Mawar sendiri, bagaimana Anda melihat dari segi sosiologinya seperti itu? Oke, begini, itu yang tadi awal saya katakan kegagalan bangsa dalam menanamkan karakter bangsa, jadi karakter building. Kalau kita lihat ada satu masalah besar dalam bangsa ini. Saya menyebutnya adalah pertemuan antara hak dan kewajiban. Jadi rakyat ini di mata hukum kan sama semua. Tetapi di sisi lain rakyat itu dia memiliki hak, berhak atas pendidikan yang layak, berhak atas penghidupan yang layak, berhak atas kesejahteraan, hak dia banyak sekali. Nah di sisi lain negara punya kewajiban menjamin pendidikan yang layak bagi rakyatnya, menjamin penghidupan yang layak bagi rakyatnya, menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya. Nah pendidikan yang layak, negara sudah mulai memberikan bantuan-bantuan bos sekolah, itu beasiswa, ada bidik misi buat masyarakat miskin. Kesejahteraan seharusnya rakyat negara memberikan pada rakyat misalnya bantuan modal, tapi kan bentuknya seperti apa? Kemudian kemarin ada raskin, sekarang ganti rasta dan lain-lain. Kemudian yang sering tidak terjadi adalah pertemuan ketika misalnya berpenghidupan yang layak untuk bisa tinggal di tempat yang layak. Susah kan? Masyarakat susah punya tanah karena tanah semakin mahal. Terpaksa mereka tinggal di satu tempat yang sebetulnya misalnya milik satu instansi tertentu. Nah, atas nama pembangunan mereka harus digusur. Nah, ketika mereka digusur mereka jadi apa? Gitu loh. Nah, ketika rakyat ini kemudian sengsara, negara ini punya salah sebetulnya. Dia bertanggung jawab. Nggak salah kalau mereka marah. Seharusnya bukan mereka digusur dulu, sediakan tempat yang layak bagi mereka. Bukan berarti ganti rugi. Yang namanya ganti rugi itu diganti pasti rugi kan gitu. Atau bukan hanya digusur, dipindahkan atau cari tempat sendiri. Bukan begitu, carikan tempat bagi rakyat yang sesuai bagi mereka. Hal-hal seperti itu sekarang ini sepertinya terabaikan. Selalu atas nama pembangunan, atas nama peningkatan, karena melihat kondisi kekumuhan. Sebetulnya kalau rakyat itu miskin, rakyat itu kumuh, mereka tidak bisa mencari makan, yang salah bukan rakyat, yang salah itu negara. Artinya negara tidak menjalankan undang-undang dasar, artinya negara tidak menjamin keadilan sosial, artinya negara tidak menjamin tentang kemanusiaan. Itu yang sebenarnya masalah. Ketika itu yang terjadi sering diadu-adu antar masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, dipertemukan. Jadi fenomena konflik sosial terjadi. Misalnya yang tadi contoh tentang Pakuan ya. Nah itu satu contoh menarik di mana kepentingan industri begitu kuat mengambil alih kekuatan lainnya. Nah, memang hukumnya hukum agraria, tetapi negara itu harusnya mampu mengeliminir ini. Apakah negara hanya akan berkepentingan untuk industri? Industri memang kemudian mendapat devisa, memberikan devisa pada negara. Tapi ketika itu dilakukan dengan salah, ya salah. Artinya perlu pengaturan, jangan-jangan memang ketika mengeluarkan nomor perfil tadi bagi satu instansi pada perusahaan tadi, ada penyimpangan besar. Ada penyimpangan besar. Kemudian ya biarlah ini masyarakat bisa terjadi. Nah suatu saat kalau ini terus digeser-geser, yang terjadi apa? Rakyatnya semakin miskin, people power akan terjadi. Ada konflik sosial ya? Konflik sosial. Banyak hal yang saat ini fenomenanya mengarah, misalnya kasus paling sederhana adalah kasus misalnya kebakaran hutan di Sumatera, di Kalimantan, seperti itu, kebakaran. Sebetulnya kan itu dibakar. Kenapa dibakar? Karena perusahaan ingin memperluas wilayahnya. Tapi dia ngiming-ngimingi ke masyarakat, kamu bakar, nanti kalau sudah selesai saya kasih bayaran. Yang ditangkap perusahaan atau rakyatnya? Rakyatnya. Yang membakar memang rakyat kan itu. Padahal atas perintah perusahaan.
Nah, kenapa perusahaannya tidak disanksi? Ini yang lucu. Law enforcement-nya ya. Law enforcement. Jadi kalau kita tarik pada Pancasila kembali, bahwa negara saat ini nampaknya kurang mengindahkan nilai-nilai keadilan sosial tadi. Nah, nilai ini harus diindahkan dulu dalam segala hal. Jadi kasus yang pasar digusur, kasus tanah, tadi yang di mana dulu itu sebetulnya karena negara kemudian tidak berpikir bahwa mereka punya tanggung jawab. Ya. Bukan hanya kemudian negara ini hanya memikirkan masuknya pajak dari rakyat, tapi rakyatnya tidak dijamin kehidupannya. Itu pasal berapa? 33? 34. Konstitusi. Nah itu hal kayak gini nih. Konstitusi paling tinggi. Tapi diabaikan. Konstitusi. Tapi akhirnya apa? Ada instrumen peraturan yang lain. Dibohongi. Nah, artinya saatnya sekarang negara itu jangan hanya bicara semboyan. Semboyan, buat apa kita bersemboyan slogan kalau sebetulnya akhirnya sedang menciptakan bibit-bibit perlawanan dari rakyat. Kalau terus ini dilakukan, dalam bahasa sosiologi kita selalu bilangnya, nampaknya negara terlalu berpihak pada kelas atas dan industri. Nah, itu. Balik lagi ke SDM ya. Manusianya. Okay. Baik, sudah ada yang ingin bertanya, silakan Bapak. Bahwa Ya. kula berdivin, desa kula jebuk. Nggih. Kula di pengadilan kali jenengan Pak Bo. Mesti napa? Nggih, nikuan juga kula niku sing pejan niku. Terus napa? Nggih digepuki. Digepuki terus diproses mboten? Nggih, tasik diproses Pak Bo. Tapi saiki anake napa? Nggih pun tilar sakniki. Lho mati. Nggih. Yang proses polsek apa Polres? Polsek. Polsek pundi, Pak? Polsek Sukodono. Nah, ceritakan nih, Pak. Ceritanya apa krogisnya pripun? Krogisnya bagaimana? Ceritane. Kok iso dari awal, mati awal dari akhir. Ya. Singkat aja, Pak. Penganiayaan ini, Penganiayaan ini, Pak. Nggih dituduh kali namine Mbak. Sinten? Iya. Iya, dituduh apa? Dede nyolong HP. Oh, mencuri HP. Nggih. Terus? Nggih niku akhirnya terus digepuki niku. Oh, terus akhirnya digepuki mati. Nggih niku wau mboten nyolong asline ngoten. Oh, ya gak nyolong tapi Nggih. digepuki. Nggih, digepuki. Oh, terus? Nggih kula laporaken ten Polsek Sukodono. Sudah laporan. Nggih. Saiki proses sampai berapa Sampai bulan? Enten mulanan. Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Nah, ini. Terus Dereng Bapak diproses. minta apa sekarang? Maksudnya minta apa sekarang? Keadilan. Oh ya wes, keadilan nggih. Keadilan nggih. Nggih. Kembali Pancasila lagi. Namanya Pak Sinan? Pak Murdipin. Ngeten. Dipin. Ya Pak Murdipin, itu memang adalah merupakan penganiayaan terus meninggal kan begitu? Nggih. Ya, sampai sekarang sudah dilaporkan ternyata nggak diproses Nggih. oleh Polsek Sukodono. Nggih. Tapi sudah ada nggak? Ada SP2AP wonten nggak? Ada. Coba lihat. Pak, oh, kalau saya lihatnya gimana Pak? Nggih. Nah, Surabayaan Pak ya. Saya jatuh ya. Berarti sudah ada SP2AP tanggal 16 Oktober 2015 Pak. 16. Ini 15 ini keliru ya. 15. 15 Pak ini Pak. Padahal 16. Padahal 16 tapi ini salah Pak. Nah 8 Oktober 2016 Pak ini salah. Nah Nggih. dari SP2AP ini sebetulnya Bapak minta, nah kepastiannya dikarenakan di dalam pertimbangan hukum ini masih belum memeriksa dan sebagainya, belum menentukan siapa tersangkanya. Nah kalau gitu nanti Bapak ya Nggih. sampaikan, nanti saya buatkan tentang bagaimana kejelasannya. Nggih, Saya tahu ini sudah ada ini. Ada visum sudah ya. Visumnya ada, visum mboten. Enten. Oh, ini anaknya. Nggih. Nah, tak gambarin anaknya ya. Anaknya meninggal dan Polsek Sukodono sampai sekarang nggak diproses. Meskipun curi tidak curi itu kan nanti yang menentukan adalah pengadilan hukum. Tetapi jangan sampai seperti ini mengabaikan bahwa orang seperti Pak Musidi ini diabaikan karena orang nggak mampu. Tapi jangan begitu ya. Biar nanti dilihat semua akan melihat masyarakat. Inilah yang nama tidak ada rasa keadilan, kembali lagi ke nilai sila kelima seperti ini. Makanya jangan sampai mengabaikan Pancasila seperti ini. Nggih. Nah,
Umurnya pinten? 16. Nah, apalagi ini Undang-Undang Perlindungan Anak ya, pasal 23 tahun 2002 sekarang menjadi pasal 35 2014. Ini pasal 76 yang dianai seperti ini ya. Nggih. Ancamannya berat ini sebetulnya Pak. Apalagi Nggih, mati ya. Nggih. Nanti akan saya sampaikan dan akan saya tindak lanjuti nggih. Nggih. Nggih, nanti ya Polsek Sukodono ya. Nggih. Terima kasih Pak nggih. Baik, terima kasih Pak Murdifin. Ya, nanti akan saya tindak lanjuti ya. Monggo. Sampai minta bantuan ya sama Pak Bowo ya. Oke, jangan gawang nggih. Baik, Cak Bowo, Ya. sebagai penutup ini, apa yang mungkin ingin disampaikan? Ya sebagai penutup apa yang saya sampaikan, jadi ya Berbagai corak, berbagai masyarakat mengadu bahwa masyarakat itu sebetulnya tidak ada pelindungan khususnya bagi tokonya, Ya. bagi pemerintahnya, bagi semua nggak ada. Kenapa? Dia mengadu akhirnya ke sini, ke Surabaya TV supaya tahu, oh inilah. Nah akhirnya apa? Akhirnya nanti apapun bentuknya, karena ini sudah saya buka suatu konsultasi hukum di mata Bowo, tetap seperti ini akan saya lindungi ya. Nggih. Mari ngoten ketemu nggih, kalau lindungi ya. Sudah cukup berarti apa? Berarti hukum itu tercapek-capek dikarenakan nilai luhur Pancasila itu sudah diabaikan. Andai kata nilai luhur itu Ya. didalami, dihayati, akan diproses apapun bentuknya. Dia meninggal. Salah benar bisa, tapi ini nyawa, meninggalkan nyawa seseorang, apalagi anak-anak. Ini berbahaya sekali. Jadi seperti ini biar nantinya Polsek Sukodono atau Polres Sidoarjo atau Bapak Kapolda supaya merespon keluhan-keluhan orang yang masyarakat seperti ini. Hanya itu aja. Baik, Cukup. terima dari kasih saya. untuk informasi dan waktunya Cak Bowo dan juga Cak Maul. Dan pemirsa, demikian program Hukum di Mata Bowo kali ini. Saya Fariame beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi Jumat depan.